manajemen kesehatan dan pendampingan akreditasi klinik, membantu fasilitas kesehatan untuk memenuhi standar internasional melalui pendekatan sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan tim profesional yang tidak hanya berfokus pada kelulusan akreditasi, tetapi juga pada layanan pendampingan akreditasi, audit mutu, pelatihan, dan pengembangan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan. Di sini ada analisis masalah kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat kondisi aktual masyarakat dan fasilitas kesehatan yang mencakup 1. Akses dan layanan kesehatan, layanan primer dan preventif, pemeriksaan kesehatan imunisasi screening belum maksimal, kasus penyakit kronis, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung yang masih tinggi, pelayanan ibu anak, KMC, persalinan aman, KB imunisasi. Yang kedua, ada sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan belum merata atau kurang kompeten, seperti dokter, perawat, bidan, dan nutrisionis. Infrastruktur dan alat kesehatan yang memadai. Sistem informasi kesehatan belum memadai, seperti rekam medis, elektronik, dan antrian online. Yang ketiga, ada literasi dan edukasi kesehatan. Kurangnya edukasi terkait gaya hidup sehat, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit. Pelatihan masyarakat dalam penanganan penyakit umum. Penyuluhan mengenai kesehatan mental dan manajemen stres. Yang keempat, ada mutu dan SOP pelayanan. Banyak fasilitas belum memiliki standar mutu yang konsisten. Perlu peningkatan pasien safety dan monitoring berbasis data. Di sini ada produk kesehatan yang akan kita lakukan, yaitu ada pendampingan akreditasi klinik, yaitu pendampingan akreditasi mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, yaitu visitasi. Yang meliputi asesmen gap dan asesmen awal, penyusunan dokumen standar yaitu kebijakan SPO, formulir dan jabatan, ada pelatihan staf dan simulasi, juga pendampingan saat disetting oleh surveyor. Kedua, ada pelatihan dan peningkatan mutu, yaitu layanan nasional untuk meningkatkan pemahaman dari tim klinik, yaitu tentang pelatihan dasar akreditasi, pelatihan manajemen resiko dan keselamatan pasien, juga workshop operasional klinik. Dan ketiga, ada audit mutu internal yang berkala untuk menilai kesiapan dari fasilitas kesehatan dalam audit kepatuhan dokumen dan layanan, ada evaluasi SOP operasional, dan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan secara langsung. Keempat, ada penyusunan dokumen standar, yaitu layanan penyusunan atau pembaharuan dokumen sesuai regulasi terbaru yang meliputi kebijakan mutu, SOP atau SPO pelayanan dan administrasi, pedoman klinik, dan prosedur manajemen risiko. Yang terakhir, kelima, itu ada konsultasi dan pengembangan klinik untuk klinik yang ingin memperkuat sistem manajemennya, yang termasuk dalam penguatan sistem manajemen mutu, pengembangan SDM atau sumber daya manusia, evaluasi operasional klinik, dan monitoring mutu berkelanjutan. Selanjutnya ada paket layanan kesehatan yang akan ditawarkan, itu ada 3. Pertama, ada paket bundler yang termasuk audit awal atau GAP analisis, ada penyusunan dokumen dasar, pelatihan dasar akreditasi selama 1 sesi, dan konsultasi online 2 kali per bulan dengan durasi 1-2 bulan. Terus ada paket server yang termasuk review dan perbaikan dokumen, pendampingan dan implementasi standar, ada audit self-assessment, simulasi survei akreditasi, ada konsultasi aside 2 kali selama 2-3 bulan. Terus ada paket goal, di sini termasuk GAP assessment program, penyusunan seluruh dokumen akreditasi, ada pelatihan tim inti 2-3 sesi dengan pendampingan implementasi dan monitoring berkala dan simulasi surveyor, dan pendampingan saat visitate dengan durasi 3-4 bulan. Kemudian ada flowchart alur layanan, yaitu ada kontak awal, jadi klien bisa menghubungi kami dengan nomor telepon, email, atau website yang tersedia. Gitu. Terus ada konsultasi awal, di mana sekarang ini melakukan konsultasi awal dengan klien untuk memahami kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan. Gitu. Terus ada analisis dan penelitian. Di sini kita melakukan analisis terhadap situasi klien dan
mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman apa gitu. Terus ada pengembangan solusi. Di sini kita mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien dengan presentasi solusi kepada klien gitu. Terus yang kelima ada implementasi solusi. Jadi klien meminta dan menyetujui solusi yang kami berikan dan ditawarkan juga. Dan keenam ada monitoring juga evaluasi. Jadi kami selaku tim melakukan monitor dan evaluasi terhadap implementasi solusi dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul. Dan terakhir ada penutupan proyek dan kalian yang puas dengan hasil kerja kami. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya nanti pasar konsultasi kesehatan di Indonesia. Pasar konsultasi kesehatan di Indonesia tumbuh besar, terutama layanan digital dan peningkatan efisiensi fasilitas kesehatan. Peluang besar muncul dari kebutuhan ini untuk beradaptasi dengan teknologi digitalis untuk menangkap pasar layanan konsultasi yang membutuhkan keahlian khusus di luar telemedicine umum. Terus ada BMC atau Business Model Canvas, yaitu ada bidang utama, kegiatan utama, sumber daya utama, proposisi nilai, saluran distribusi dan komunikasi, segmen pelanggan, konstruksi biaya, model pelanggan, dan sumber pendapatan. Hubungan perizinan yang dibutuhkan yang pertama pentingnya legalitas, sinergis visual ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal pendirian badan usaha, izin operasional, dan sertifikasi tenaga profesional. Untuk yang pertama memastikan usaha berjalan lancar sesuai hukum, memiliki izin resmi dan bisa bekerja sama dengan instansi kesehatan lain. Yang kedua, legalitas memudahkan akses ke program pemerintah atau kementerian seperti dinas kesehatan, latihan UMKM atau startup kesehatan. Lalu yang kedua ada bentuk dan struktur usaha. Visual ini direncanakan berbentuk usaha perorangan konsultan kesehatan dan profesi untuk berkembang menjadi perseroan terbatas atau PT konsultan kesehatan setelah mencapai skala operasi yang lebih besar. Tahap pendirian keterangan yaitu tahap awal tahun 1 sampai 2, usaha perorangan atau CV konsultan kesehatan POSS atau online submission. Yang kedua, tahap pengembangan tahun 3 ke atas ditingkatkan menjadi PT agar dapat mengikuti tender dan proyek lintas provinsi. Struktur dipilih karena lebih fleksibel dan bisa ditingkatkan di masa depan. Lalu yang terakhir ada dokumen legal yang diperlukan, sinergi advisory. Lalu melengkapi beberapa dokumen hukum berikut seperti nomor induk usaha atau NIB, NPWP, badan usaha untuk keperluan perpajakan dan transaksi bisnis resmi. Yang ketiga ada OSS, Kementerian Investasi atau BKPM. Lalu yang keempat ada surat izin usaha jasa konsultan menyatakan bahwa usaha bergerak di bidang konsultasi manajemen kesehatan. Lalu sertifikat tenaga ahli kesehatan atau auditor internal menunjukkan kompetensi anggota tim dalam bidang akreditasi dan mutu layanan kesehatan. Lalu perjanjian kerjasama atau MOU, dokumen resmi untuk siap proyek konsultasi antara sinar advisory dan klinik mitra susu internal serta mekanisme sebelum. Lalu ada tanda daftar perusahaan atau TDP mencatat keberadaan usaha di wilayah administratif. Lalu yang terakhir ada pendaftarannya kekayaan intelektual merek sinar advisory. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi dan SDM. Struktur ini mencakup pimpinan dewan, CEO, CFO, CTO, serta revisi regional yang mendukung pengambilan keputusan cepat dan kolaborasi antar tim. Pendekatan ini memastikan efisiensi operasional pada tahap awal perusahaan dan usaha. Di sini ada CEO atau Chief Executive Officer atau direktur utama bertanggung jawab atas operasional harian dan implementasi strategi jangka panjang. Lalu selanjutnya ada CFO yaitu Chief Financial Officer atau direktur keuangan, yaitu mengelola perencanaan keuangan dan risiko. Lalu selanjutnya ada CEO atau Chief Technology Officer atau direktur teknologi bertanggung jawab atas pengembangan teknologi. Lalu ada tim HR bertanggung jawab atas segala suku lainnya termasuk pengelolaan karyawan. Yang terakhir ada divisi audit serta pajak bertanggung jawab atas layanan konsultasi spesifik. Selanjutnya di sini ada rencana operasional SOP inti. Nah, yang pertama di sini ada konsep umum operasional.
yang dimana konsep operasional menjamin aktivitas layanan konsistensi, aman, efektif, dan efisien sesuai regulasi yang melibatkan unit administrasi, perawatan, medis, dan penunjang dengan struktur berkepanjangan dan penanggung jawab hingga staf pendukung sehingga setiap petugas paham peran dan standar kerjanya. Nah, yang kedua di sini proses bisnis dan alur layanan. Proses dimulai dari pendaftaran, trigger, pelayanan klinis atau anamnesis, pemeriksaan diagnosis, terapi. Nah, dan juga hingga administrasi pembayaran, kontrol, dan dokumentasi rekam medis, proses pendukung seperti pengelolaan obat, sterilisasi, dan penegasan keluhan berjalan persis untuk menjaga kualitas. Dan yang ketiga di sini ada flowchart operasional layanan. Nah, flowchart visual menggambarkan alur dari pendaftaran, trigger atau emergensi ke penanganan cepat atau standar ke dokter atau penunjang. Nah, diagnosis, tindakan atau obat hingga administrasi pembayaran dan edukasi sebelum peluang meminimalkan kesalahan. Yang keempat ada jadwal operasional dan timeline tahunan. Nah, di sini ada jadwal harian atau mingguan yang mengatur jam buka, pendaftaran, shift staff, timeline tahunan mencakup audit, pembaruan SOP, pelatihan pemeliharaan, simulasi, keselamatan, evaluasi mutu, dan akreditas untuk target operasional terstruktur. Dan yang kelima di sini ada sistem pengelolaan mutu internal atau quality assurance. Nah, di sini ada memastikan standar melalui indikator mutu ya atau waktu tunggu. Nah, langsung di sini juga ada strategi pemasaran. Digital marketing manfaatkan media sosial dan SEO untuk menjangkau audiens secara luas dan personal. Lalu juga ada relationship marketing membangun hubungan jangka panjang melalui komunikasi berkelanjutan dan program loyalitas. Lalu ada additional marketing membuat konten edukasi untuk mendidik konsumen, meningkatkan kepercayaan dan posisi ahli. Lalu ada declared marketing manager komunikasi langsung via email atau telemarketing untuk konversi cepat dan personalisasi. Nah, dan juga di sini ada proyeksi keuangan sederhana. Di sini ada beberapa yang mencangkup, ada 5. Yang pertama ada modal awal. Nah, jadi setiap aset tetap atau peralatan dalam rupiah 100 sampai 500 juta. Lalu yang kedua ada inventory 20% dari proyek penjualan dan cadangan operasional 3 sampai 6 bulan sejumlah 50 sampai 200 juta. Lalu di sini ada dana awal dan diprioritaskan untuk aset produktif dan mengurangi resiko keuangan dengan estimasi 30 sampai 50% dari pendapatan pertama. Lalu ada sumber ekuitas pinjaman atau investor. Dan yang kedua di sini ada biaya operasional. Yang biaya operasional ini mencangkup yang pertama ada gaji sebesar 40%, sewa 10 sampai 30 juta, utilitas RP 50 juta dan pemasaran dengan 5 sampai 15 juta. Dan juga kisaran total 50 sampai 150 juta per tahun yang termasuk depresiasi 10% aset tetap dan pajak 20 sampai 25% laba sebesar 600 juta sampai 1,8 miliar rupiah. Lalu bedakan biaya tetap atau sewa dan variabel bahan baku untuk pengendalian efisiensi. Lalu juga ada proyeksi pendapatan. Yang pertama ada estimasi pendapatan tahunan pertama sebesar 1 sampai 3 miliar, sumber layanan utama 70%, layanan tambahan 20%, dan recurring revenue 10%, asumsi kenaikan penjualan 15% per kuartal dengan harga stabil. Lalu yang keempat ada analis titik impasse atau break even point yang menghitung penjualan minimum tanpa rugi, biaya tetap 100 juta, biaya variabel 60.000 per unit, harga jual 150.000 per unit, lalu BEP 7.500 unit atau 750 juta. Lalu target pencapaian dalam 4 sampai 8 bulan menandakan kelayakan. Lalu di sini juga ada proyeksi laba atau rugi. Juga pendapatan sebesar 2 miliar, laba kotornya 800 juta, operasional 1 miliar, depresiasi 50 juta, laba bersih kurang lebih 150 juta atau margin 7,5%, rugi awal semester 1 50 sampai 100 juta mungkin sebelum profitabilitas dengan pajak 20% dikurangi laba akhir 120 juta. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis risiko dan strategi mitigasi. Di sini ada risiko utama. Risiko yang pertama ada risiko regulasi, perubahan aturan bisa berdampak besar pada keberlangsungan layanan
Yang kedua ada risiko SDM, keterbatasan tenaga ahli dapat menurunkan kualitas layanan. Yang ketiga ada risiko operasional, gangguan sistem data atau proses kerja dapat menghentikan layanan. Yang keempat ada risiko finansial, risiko tingkat sedang namun tetap perlu pengelolaan yang ketat. Yang kedua ada strategi mitigasi. Nah, strategi mitigasi itu utamanya adalah fokus pada pencegahan. Yang pertama ada regulasi, monitoring kebijakan baru secara efektif. Yang kedua ada SDM, pelatihan berkala, kompensasi kompetitif, dan pengembangan karir. Yang ketiga ada operasional, backup data dan sistem, lalu SOP yang ketat. Keempat ada finansial, pengendalian biaya, dan perencanaan kas. Yang ketiga ada rencana tindakan darurat atau yang bisa disebut contingency plan. Jika pencegahan gagal, rencana darurat siap dijalankan. Misalnya, jika sistem server gagal, segera diaktifkan sistem cadangan failover. Kedua, jika terjadi perubahan regulasi mendadak, layanan yang terpengaruh akan dibekukan sementara dan segera. Nah, di sini ada nilai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan teknologi lingkungan. Nilai keberlanjutan usaha mencakup aspek sosial, ekonomi, dan teknologi yang saling mendukung. Secara sosial, usaha ini berkontribusi dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta mendorong kesejahteraan komunitas sekitar. Dari sisi ekonomi, usaha ini mampu menciptakan nilai jangka panjang melalui arus kas yang stabil dan dukungan pada rantai pasok lokal sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya pada aspek teknologi, penerapan digitalisasi dalam operasional pemasaran dan manajemen data meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing usaha. Sementara itu, dari sisi lingkungan, komitmen terhadap praktik ramah lingkungan diwujudkan melalui penggunaan sumber daya yang hemat, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab juga. Di sini kesimpulannya, Sinepsi Advisory adalah usaha konsultasi manajemen kesehatan dan akreditasi klinik yang menyediakan layanan seperti gap analisis, pelatihan mutu, audit internal, dan penyusunan dokumen akreditasi. Proyeksi pendapatan tahun pertama mencapai 2-4 miliar, BEP 4-8 bulan, laba bersih 120 juta sampai 150 juta. Didukung bisnis model kanvas adaptif, legalitas OSS atau NIB, pemasaran digital, dan mitigasi risiko melalui contingency plan. Usaha ini layak dijalankan dengan nilai keberlanjutan sosial, ekonomi, teknologi untuk pertumbuhan jangka panjang. Terima kasih. Mungkin sekian